Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Pojok Belajar PSDKU. Masih bersama saya Miftahul Hasanah di mata kuliah Algoritma Pemrograman, pertemuan ke-11. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai percabangan bersarang pada bahasa C, atau bisa disebut juga sebagai nested if atau if bersarang. Nah, pada minggu kemarin kita sudah membahas mengenai percabangan bertingkat pada bahasa C. Ada dua macam, ada if, else if, dan ada lagi switch case. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi tersebut tentang nested if. Nah, apa sih nested if itu? Nested if atau if bersarang merupakan bentuk percabangan yang di dalamnya juga terdapat percabangan lain, atau bisa disebut juga ada if di dalam if. Nah, semua bentuk blok percabangan dapat dibuat di dalam percabangan lainnya. Nah, misalnya kemarin kita di if else if, jika suatu kondisi terpenuhi maka dia akan mengeksekusi pernyataannya atau aksinya. Namun kalau di nested if atau if bersarang, jika suatu kondisi terpenuhi, dia akan masuk ke kondisi selanjutnya, baru dia akan mengeluarkan pernyataan atau aksi dari terpenuhinya kondisi-kondisi di atas. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari nested if itu, kita akan mencoba melihat seperti apa flowchart-nya. Dapat dilihat di sini, ada sebuah kondisi utama. Jika kondisi utamanya ini bernilai true, maka dia akan masuk ke kondisi kedua. Dia tidak langsung mengeksekusi, dia tidak langsung pergi ke statementnya. Berbeda dengan if else if kemarin. Kemarin jika kondisi 1 terpenuhi, maka dia masuk ke statement 1. Jika salah, dia masuk ke if berikutnya. Nah, berbeda dengan sekarang, jika kondisi satunya terpenuhi, dia masuk ke kondisi kedua. Baru dia masuk ke statementnya. Nah, pernyataan kedua, jika kondisi satunya bernilai true, tapi kondisi keduanya bernilai false, dia tetap ada statement yang akan dieksekusinya. Nah, begitupun jika kondisi satunya bernilai false atau salah, dia masuk ke kondisi ketiga. Nah, jika kondisi ketiga ini bernilai true, baru dia keluar statementnya. Jika kondisi ketiganya false, dia akan keluar juga statementnya, hingga programnya mengeluarkan sebuah output. Jadi ada dua kondisi, atau bahkan mungkin ada 3 kondisi yang harus terpenuhinya dulu baru dieksekusinya statement di blok itu. Nah, berdasarkan flowchart ini mungkin kita sudah bisa memahami dan membayangkan lah kira-kira ya seperti apa pemakaian dari if bersarang ini. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut kita akan mencoba mempraktekkan if bersarang ini ke sebuah contoh kasus. Nah, contoh kasus kita dalam nested if ini adalah buatlah program menggunakan percabangan bersarang atau nested if dengan kasus penerimaan capaska dengan menjadikan berat badan dan tinggi badan sebagai kriterianya. Jadi nanti di dalam programnya itu di-if-kan dulu berat badannya, lalu masuk ke if berikutnya, di-if-kan lagi tinggi badannya, baru keluar pernyataannya. Jadi ada 2 if nanti yang akan dia seleksi, baru dia keluar outputnya. Nah, silakan dibuka kode bloknya. Nah, setelah dibuka kode bloknya, silakan buat file baru dengan nama if bersarang.c. Nah, seperti biasa di awal pemrograman kita menulis fungsi untuk si include-nya. Include stdio.h. Ini berfungsi untuk membantu kita dalam proses input-output selama pemrograman bahasa C. Ini library input-outputnya. Nah, setelah itu kita mulai membuat kerangka utama dari programnya. Void main. Nah, setelah dibuat kerangkanya, kita deklarasikan variabelnya. Tipe datanya int aja. Ada jenis kelamin, ada tinggi badan, ada berat badan. Nah, setelah deklarasi variabel, kita membuat tampilan untuk inputnya. Printf penerimaan program seleksi tinggi penerimaan
JK. Nah, setelah itu boleh kita, biar rapi, kita kasih aja garis di sini, garis judulnya. Pakai slash n. Kemudian kita buat tampilan untuk jenis kelamin. Jenis kelamin. Kemudian pilihan jenis kelaminnya ada laki-laki, kemudian ada perempuan. Nah, setelah itu baru kita buatkan output untuk pemilihan jenis kelaminnya. Pilih jenis kelamin Anda. Baru dibuatkan scanf-nya. Scanf, dipanggil tipe datanya %i, panggil variabelnya JK, jenis kelamin. Kemudian untuk si tinggi badan lagi, input untuk tinggi badan, masukkan tinggi badan Anda. Kemudian buat tampilan scanf-nya. Scanf boleh ini dipanggil %d, mana tahu ada yang tinggi badannya berkoma misalnya, atau mau %i juga boleh. Kemudian lanjut dipanggil bukan persen, dipanggil nama variabelnya, ada tinggi. Kemudian printf, masukkan berat badan Anda. Dibuatkan scanf-nya. Ada juga. Kemudian berat. Nah, setelah dibuat tampilan inputnya, baru kita masuk ke proses atau logika programnya menggunakan if bersarang. Nah, kita masuk ke if pertama. If jika kita memilih jenis kelaminnya dulu, karena ketentuan laki-laki dan perempuan berbeda. Nah, untuk jenis kelamin laki-laki, jika jenis kelaminnya sama dengan 1, nah ini bukan langsung ke statement eksekusinya, tapi dia masuk ke if berikutnya. Jika jenis kelaminnya laki-laki katanya, maka di if-kan lagi. If lagi, if tinggi besar sama dari 175 dan beratnya besar sama 65, maka baru di sini printf selamat Anda lolos seleksi. Nah, jika tinggi badannya tidak memenuhi, dia akan masuk ke else if. Ini kita copy aja.
jika tingginya kurang dari 175 dan beratnya juga kurang dari 65, maka Anda tidak lolos seleksi. Nah, jika ada kemungkinan yang lain, misalnya jika tingginya besar sama 75 namun beratnya kecil dari 65, dia juga tidak lolos seleksi. Begitupun ada kemungkinan berikutnya, jika tingginya tidak memenuhi namun beratnya memenuhi, dia juga tidak lolos seleksi. Jadi intinya kalau dia jenis kelaminnya laki-laki, dia harus terpenuhi kriteria tinggi dan berat badannya, harus sama dengan kriterianya. Di atas 175 tingginya dan di atas besar sama 65 beratnya. Nah, jika untuk laki-laki semua kemungkinannya ini tidak ada yang terpenuhi, maka ada kemungkinan terakhir atau else terakhirnya, masukkan di sini komentarnya bagusnya, data yang Anda masukkan tidak sesuai misalnya, karena misalnya kita inputkan kesalahan penginputan misalnya. Udah selesai di jenis kelamin laki-laki, kita masuk ke jenis kelamin perempuan. Nah, berarti kalau di perempuan, else if dari ini lagi, else if jenis kelaminnya perempuan, maka if kan lagi, if. Nah, kalau di perempuan dia hanya menseleksi tinggi badannya saja. If tinggi besar sama dari 165, maka di printf kan ini adalah kita copy ya. Selamat, Anda lolos seleksi. Namun jika tinggi badannya tidak mencukupi atau tidak memenuhi, dia else if di sini. Else if tingginya kecil dari 165, maka maaf, Anda tidak lolos seleksi. Nah, jika keduanya ini atau ada kesalahan input, maka kita masuk ke else terakhir. Ini aja kita copy. Maaf, data yang Anda masukkan tidak sesuai. Nah, itu udah berakhir untuk jenis kelamin perempuan. Nah, berarti kita masuk ke kemungkinan terakhir, yaitu else. Buatkan di sini printf. Boleh dikasih komentar di sini. Masukkan data dengan benar misalnya. Boleh dikasih lagi backslash n. Nah, udah selesai untuk logika program if bersarangnya. Kita coba jalankan. Pilih jenis kelamin Anda. Misalnya jenis kelaminnya kita pilih laki-laki, berarti 1. Masukkan tinggi badan Anda, misalnya 176, berat badannya misalnya 67. Selamat, Anda lolos seleksi, berarti dia berada di logika yang mana? Besar sama 175 dan beratnya besar sama 65. Nah, itu tadi penjelasan untuk if bersarang atau nested if. Untuk materi selanjutnya kita bahas minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.